Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu online. Nah, tentunya tetap bersama Kaneka di sini. Nah, adik-adik harus selalu sekolah hari Minggu ya, meskipun sekolah hari Minggunya online, tapi tetap harus disaksikan loh. Soalnya sayang kalau nggak disaksikan. Tuhan Yesus punya cerita yang bagus sekali untuk kita setiap hari minggunya, setiap hari juga. Nah, kali ini kakak akan bawakan tema yang lumayan unik. Apa temanya kira-kira? Ayo, apa temanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Ada? Nah, oke. Kakak kasih tahu ya, tema kita hari ini adalah mengikuti perintah Yesus atau perintah Allah adalah jalan kebenaran. Nah, mungkin adik-adik sudah penasaran nih gimana sih ceritanya sehingga Kaneka bisa ambil itu tema ya. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk itu kakak mau bawa adik-adik semua dalam yel-yel. Oke, adik-adik siap? Apa yel-yel kita? Yel-yel kita adalah Yesus yes, dosa no. Oke, adik-adik siap? Yesus yes, dosa no. Sekali lagi ya. Yesus yes, dosa no. Sekali lagi nih supaya pas 3 kali. Yesus yes, dosa no. Hore. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan yel-yel. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama ya. Nah, kakak ajak adik-adik semua untuk menyanyi bersama dengan judul Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke adik-adik tetap harus semangat ya. Tadi sudah yel-yel, sudah semangat, sudah bagus. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita sekolah hari Minggu online sekarang. Nah, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk 1 minggu yang telah lewat. Kami masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat menjalani hari-hari kami selama 1 minggu yang telah lewat. Sehingga sampai saat ini kami boleh sama-sama menyaksikan siaran video sekolah hari Minggu yang disiarkan oleh Kak Neka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rangkaian ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama menyaksikan animasi cerita Alkitab dan juga firman Tuhan yang nanti akan dibacakan oleh Kaneka, kita menyanyi kembali ya. Kita menyanyinya 2 lagu loh. Nah, apa aja lagunya? Yang pertama, Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, dan yang kedua, baca kitab suci tiap hari. Adik-adik siap? Siap. Musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Ya, ya, ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Nah, tadi lagu yang pertama Happy Ya Ya Ya, Happy Ye 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 sudah kita nyanyikan. Sekarang kita nyanyikan lagu yang kedua. Lagu yang kedua adalah baca kitab suci tiap hari. Adik-adik siap? Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
adik-adik, sebelum kita sama-sama menyaksikan animasi dan cerita Alkitab, kita akan baca Alkitab dulu ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kakak ulangi ya, Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Nah, dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kakak baca ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah menurunkan ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sehingga orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat menyaksikan animasi cerita Alkitab dari kakak. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama menyaksikan animasi cerita Alkitab kita ya. Adik-adik siap kan? Tentunya dong, pasti siap, harus semangat dan tetap fokus ya, supaya nggak ketinggalan ceritanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya.
Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Oke adik-adik, tadi kita sudah
mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga sama-sama menyaksikan animasi cerita Alkitab. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami, terkhusus kepada adik-adik kami yang saat ini tidak dapat berangkat ke gereja untuk melaksanakan sekolah hari Minggu, dan sehingga lahirlah sekolah hari Minggu online ini. Tuhan, kiranya Tuhan tetap menabur berkat atas kami yang menyampaikan firman-firman-Mu, dan kami juga mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, buat kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari tersebut dengan baik, dengan lancar, Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk papa mama kami, kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan kiranya boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami berdoa semoga pandemi ini lekas berlalu Tuhan, semoga corona ini lekas hilang Tuhan dari muka bumi, sehingga kami dapat kembali datang ke gereja untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dari zaman dahulu hingga kami sampai saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun karena sekolah hari Minggu kita via online, jadi adik-adik semua bisa meminta tolong kepada kakaknya, kepada papahnya, atau kepada mamahnya, supaya persembahan syukurnya diberikan langsung kepada gereja masing-masing ya. Baik, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur ini boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, terkhusus boleh berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sembari persembahan yang dikumpulkan, kita menyanyi dengan pujian yang berjudul Persembahan Kami. Adik-adik siap? Musik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami.
adik-adik, sekarang kita sampai di penghujung ibadah sekolah hari Minggu online kita. Nah, adik-adik, setiap minggu jangan lupa ya untuk tetap stay tune ibadah meskipun ibadahnya online. Nah, ibadah ini atau video ini bisa adik-adik lihat di YouTube atau adik-adik lihat di Facebook ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian kita yang berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik siap? Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai, membimbing rangkaian ibadah kami dari awal hingga sekarang telah berakhirnya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat boleh menyaksikan kembali video-video sekolah hari Minggu di minggu-minggu berikutnya. Kiranya Tuhan tetap menyertai sepanjang keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Balon hati yang bertuliskan apa-apa sih yang adik-adik harus lakukan selama mengikut Tuhan Yesus. Alat dan bahannya ada kertas warna putih, kemudian kertas berwarna, kemudian spidol, gunting, kemudian lem kertas atau double tip juga boleh. Nah, yang pertama kita mau mulai menggambar hatinya terlebih dahulu ya. Nah, kita gambar pelan-pelan. Nah, lalu jika gambarnya sudah banyak seperti yang kakak punya, lalu digunting dan jadi deh seperti ini. Nah, lalu dilipat jadi 2 ya adik-adik. Nah, lalu di setiap lipatan itu dikasih lem, kemudian ditempel deh dengan kertas-kertas yang lainnya. Nah, jadinya gini. Oke.
Nah, gini, jadi banyak ya. Adik-adik bisa lebih banyak untuk membuatnya, menulis isinya. Nah, sekarang kakak gambar awannya dulu ya. Adik-adik kalau misalkan nggak sempat bikin, mungkin nanti minta tolong dengan mama papahnya untuk bantu bikin ya. Nah, ini gambar awannya. Terus kalau sudah kita potong. Nah, kita potong jadilah seperti itu ya adik-adik ya. Kakak cuma bikin 2 aja untuk gambar awannya. Lalu di belakangnya kita kasih lem kertas lagi. Nah, setelah dikasih lem kertas, ditempel di kertas berwarna putihnya. Nah, setelah ditempel, lalu gambar hati yang sudah dipotong-potong tadi kita lem juga ya dengan lem kertas. Supaya apa? Supaya dia lengket lemnya di awannya kita seperti ini kan. Nah, jadi tara. Nah, saatnya kita gambar tali dari balon hati tersebut. Nah, kita gambar satu persatu ya. Nah, tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik, tarik, tarik lagi. Nah, lalu bikin deh untuk penyangga bawahnya supaya balonnya nggak terbang. Nah, seperti ini, kayak pot ya, kayak pot bunga mamahnya di rumah. Hehehe. Tuh, bagus kan adik-adik? Tapi ini belum selesai. Kita gambar lagi di sebelahnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita bikin rantai. Rantainya kita bikin dari atas ke bawah ya, dari balon hati yang di atas ke balon hati yang di bawah. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian kita tulis deh di situ, di samping balon yang di atas, taat kepada Tuhan, dan di balon yang di bawah kasih kepada sesama. Nah, lalu di atas kita boleh tuliskan juga ayat Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 15 ya, yang kakak tulis. Nah, lalu sekarang kita tulis nih kebiasaan-kebiasaan kita dalam apa yang harus kita lakukan untuk taat kepada Tuhan. Nah, misalkan rajin sekolah minggu. Nah, seperti yang kakak tulis. Kemudian apa lagi? Nah, kita tulis lagi ya di sini. Adik-adik bebas terserah mau nulis apa, yang penting taat kepada Tuhan ya untuk temanya. Nah, membantu orang tua. Nah, kakak tulis sedikit aja. Kemudian ini yang di bawah untuk kasih kepada sesama ya. Apa nih kira-kira? Nah, rajin menolong temannya. Nah, menolong teman. Kakak tulis menolong teman ya. Nah, kemudian kakak tulis lagi. Nah, jadi deh seperti ini adik-adik. Nah, jadi ini sudah selesai. Adik-adik di rumah boleh tulis sebanyak mungkin ya. Nah, terima kasih adik-adik.